Berkumpul untuk beribadah pada hari ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita buat kasih-Nya yang luar biasa untuk kita. Untuk darah-Nya yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah ya Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Kami datang Tuhan. Kami mau sembah. Ini kami Tuhan. Yes Tuhan, hadiratmu penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Kau telah terima. Terima kasih Kau telah selamatkan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, mengorbankan hidup-Mu. Sebagai saksi dosa, Kau berikan apa? Kau berikan apa? Bisa tersesatkan aku dapat denganmu. Yesus Tuhan menebusku. Dalam kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan padaku hidupku. Tunaikan syukur dan pengorbanan-Mu. Maha mulia dan keindahan Yesus. Haleluya, Yesus. Berikan harapan Yesus Tuhan menebusku. Katakan kasih-Mu. Karena
Kami naikkan syukur kami untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat darah yang tercurah Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau telah tebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami mau perkatakan kepada dunia bahwa kami Allah yang besar, Allah kami Allah yang hidup. Ya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian untuk ibadah pada hari ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa jadi contoh Tuhan, bisa jadi rema dalam kehidupan setiap kami yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami nyatakan Tuhan, segala kutuk Tuhan, segala beban, segala sakit penyakit sudah Kau tebus ya Bapa, sudah Kau bayar lunas di atas kayu salib ya Bapa. Kami percaya kami sudah bebas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami yang siap untuk merayakan kebangkitan-Mu. Ini kami ya anak-anak-Mu yang siap untuk memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami telah berucap syukur dan kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, ada suaranya shalom. Ada sukacita hari ini. Ada sukacita hari ini. Mari Bapak Ibu kita merayakan Tuhan kita buat kita. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Dia. Kita membesarkan suara buat Dia. Kita mengatakan kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan kuasa maut telah dikalahkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan Yesus hidup dia bangkit, Yesus hidup dia bangkit, sampai ke surga, Yesus hidup dia bangkit.
Oleh coba kita Tuhan kita Yesus hidup Haleluya. Makasih Bapak Ibu, silakan duduk. Luar biasa.
Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berikan korban persembahan kita. Jadi kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami akan memberikan korban persembahan kami Bapak. Biarlah Bapak, seberapapun korban persembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berkati sekecilnya Bapak. Biarlah semua apa yang kami berikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil menjalankan korban persembahan, kita bawakan weekend kita. Berikan hatiku segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Rasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus. Salam. Lebih lagi kita bakal menjadi ini, kita bakal tersadari Allah hanya kalau Tuhan ini. Hanya Kau ya Yesus. Kau berikan hidup yang baru dalam ketuaan. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Jiwaku pun berserah kepadamu. Panas salibmu, panas salibmu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih buat pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan hari ini adalah hari spesial di mana kami merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, hari kemenangan yang Tuhan sudah buat bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan-Mu adalah kemenangan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman berkata bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan, tetapi dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, supaya kami disegarkan, supaya hidup kami diterangi, supaya hidup kami mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berbicara kepada umat-Mu. Engkau curahkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami umat-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan dilawat kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun yang terlewati dari lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih dalam lagi, saya ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, ya. Biarlah berkat dan kasih Tuhan selalu dicurahkan dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu semua diberkati dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita memperingati ya Hari Jumat Agung, yaitu kita memperingati akan penderitaan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan ya. Dan kita melalui mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan
lebih dalam lagi. Karena apa? Karena kita tahu, saudara yang kasih Tuhan, penderitaan dan kematian yang dialami Tuhan Yesus begitu luar biasa mengerikan, tetapi dia tetap melangkah dan terus memberikan hidupnya untuk kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kematian Yesus bukanlah akhir dari kisah tentang Yesus, saudara ya. Kemarin kita sudah merayakan sengsara dan kematiannya, tetapi kematian itu tidak mengakhiri kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Ya, biasanya kalau bicara tentang kematian ini ya, biasanya kematian mengakhiri kisah tentang kehidupan seseorang. Jadi kalau umpamanya saya nanti mati, udah nggak ada kelanjutannya, saudara. Ya, tetapi kita melihat di dalam Alkitab kita, saudara, bahwa kematian itu tidak menghentikan kisah tentang Yesus Kristus. Kalau di sinetron, kalau kita nonton film itu, kalau di akhir cerita itu ada tulisan the end, artinya udah berakhir, saudara. Tetapi kematian Yesus tidak mengakhiri cerita tentang Yesus, saudara ya. Ternyata di balik kematiannya masih ada cerita ya berikutnya, bahwa cerita dan kisah yang lebih seru dan luar biasa, saudara. Ya, ternyata di balik kematian Yesus itu masih bersambung, saudara ya. Nah, sebab setelah kematiannya Alkitab menceritakan bahwa setelah hari yang ketiga Yesus Kristus ya bangkit dari kematian. Oleh karena itu hari ini kita mau menggali lebih dalam lagi firman Tuhan seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius. Abang, sudah? Ya, Injil Matius, saudara ya, Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat 66. Nanti kita lanjutkan di dalam Injil Matius juga pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 10, saudara ya. Matius 27 ayat 62 sampai 66 itu judulnya adalah kubur Yesus dijaga ya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membaca firman Tuhan ini karena penting sekali ini, saudara ya. Mari kita baca berganti-gantian, saya akan bacakan ayat genap. Firman Tuhan katakan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kita lanjutkan di dalam masih ya terus. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kita lanjut di Matius 28 ayat 1 sampai 10, kita juga akan ganti-gantian. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Ya, firman Tuhan katakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati,
Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari gunung itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di dalam Matius pasal 27 dan Matius pasal 28, kita melihat bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa Bapak Ibu Tuhan, di mana Ia telah bangkit sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Saudara ya, kita melihat saudara kasih Tuhan, pengawal ya, penjaga prajurit yang begitu ketat menjaga kubur Yesus, tidak menghalangi, ya tidak bisa menghalangi kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Tadi kan dijaga dengan ketat sama prajurit yang yang diutus Pilatus, saudara. Ya, yang kedua, batu yang besar yang menutup pintu kubur Yesus juga tidak bisa menghalangi kebangkitannya. Ini luar biasa. Bahkan maut dan kematian ya tidak dapat menghalangi kebangkitannya. Ini luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Saudara kasih, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, saudara. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada penghalang apapun yang sanggup menghalangi kebangkitannya, saudara. Dia bangkit sesuai dengan apa yang sudah dikatakan. Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Kita harus percaya ya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya pada otoritas, pada kuasa firman Tuhan. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, jangan biarkan kita hanya menjadikan firman Tuhan itu sebagai pengetahuan dalam hidup kita. Tetapi biarlah firman Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan, kita izinkan benar-benar berotoritas atas hidup kita. Kita mau dituntun, kita mau diperbarui melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Tapi kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, saudara, tetapi tidak semua orang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Namun berbahagialah kalau Bapak dan Ibu hari ini percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Ya, saya yakin dan percaya kalau Bapak dan Ibu percaya kebangkitan Yesus, makanya Bapak dan Ibu boleh ada di tempat ini. Mungkin kalau Bapak dan Ibu nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit, mungkin Bapak Ibu tidak akan ada di sini. Ya untuk apa saudara kasih? Tapi kalau Bapak dan Ibu ada di tempat ini, saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Amin. Kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kalau di dalam hati Bapak dan Ibu ada iman, ada kepercayaan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh telah bangkit, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Karena tidak semua orang dikaruniai memiliki hati yang mau percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara ya, bagi mereka yang mau binasa, ya berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan berita kebodohan, saudara. Ya mungkin sebagian banyak orang, saudara, nggak percaya ya bahwa Yesus itu benar-benar telah mati dan bangkit, saudara. Karena mereka menganggap bahwa berita itu adalah berita kebodohan, saudara. Mana mungkin orang yang sudah mati, bahkan firman Tuhan katakan mati dia selama 3 hari. Dan kondisi fisik Yesus itu tidak dalam kondisi yang bagus, saudara. Dia penuh dengan luka, saudara. Dan secara medis, saudara, ya luka-luka itu akan mempercepat pembusukan tubuh Yesus, saudara. 3 hari, bagaimana mungkin orang yang mati dengan penuh siksaan, penuh aniaya, penuh luka, itu dalam 3 hari dia akan bangkit lagi? Nggak mungkin ya, saudara kasih Tuhan. Itu bagi orang yang mau binasa, yang tidak memiliki hidup kekal, berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah merupakan kebodohan, saudara. Tapi bagi kita, itu adalah sebuah realita, itu sebuah kebenaran yang harus kita yakini, harus kita pegang dalam hidup kita. Amin. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Mari kita lihat dalam kitab Matius, saudara. Ya, coba siapkan Bang. Ya, Matius pasal 27 ayat 63.
Apa yang mereka katakan tentang kebangkitan Yesus? Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, saudara. Ya, ayat ini, ya, dari ayat ini Yesus dianggap oleh para ahli Taurat, saudara, para imam, saudara, yang mengatakan ini mereka berkata itu bukan orang-orang sembarangan, saudara. Mereka adalah imam-imam. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, saudara, yang mengerti isi kitab suci, saudara. Tetapi mereka tidak percaya akan bahwa Yesus itu benar-benar akan bangkit. Mereka menganggap apa? Yesus itu sebagai penyesat, saudara. Dan mereka berkata, Tuhan itu kepada Pilatus, ya. Kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yesus dikatakan apa? Penyesat, saudara. Apa artinya penyesat, saudara? Ya, orang yang mengajarkan yang tidak benar, saudara. Yang membawa orang ke jalan yang salah. Ya, Yesus dianggap adalah orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dia dibilang sesat, saudara. Ya, orang ini tidak percaya, sehingga dia minta Pilatus supaya apa? Kami ingat Tuhan, perkataan orang ini bahwa dia pernah berkata dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Oleh karena itu Tuhan, mereka minta apa? Prajurit, ya prajurit pilihan, saudara, untuk menjaga, untuk mengawal kubur Tuhan Yesus. Dikawal, dan akhirnya Pilatus mengutus pengawal-pengawal, penjaga-penjaga pilihan, saudara, supaya kubur Yesus dijaga sedemikian rupa, dijaga dengan ketat, saudara, tidak main-main. Bahkan kalau kita baca tadi, bukan hanya dijaga, tapi disegel, dimatrai, saudara. Kalau satu lokasi itu, saudara, udah ada segelnya atau polis line itu, saudara, ya kita nggak boleh nyebrang, saudara. Kita bisa ditangkap, kita bisa disalahin, saudara. Disegel artinya nggak ada orang yang boleh membuka pintu kubur Yesus, saudara. Nggak boleh dekat-dekat, bahkan masuk pun nggak boleh. Dijaga begitu rupanya, saudara. Tetapi kita melihat bahwa bahwa penjagaan yang ketat itu sia-sia, saudara. Ya, tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus. Yesus pada waktu dia bangkit. Bahkan Alkitab di bagian yang lain, di Injil yang lain katakan, penjaga-penjaga itu menjadi ketakutan, saudara. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus, dia menyaksikan ada hal-hal yang luar biasa, ada gempa, ada malaikat yang mereka saksikan, itu luar biasa, saudara. Ya, mereka ketakutan, dan akhirnya apa? Mereka kabur, kalang kabut, saudara. Sekalipun mungkin mereka kelihatannya hebat, saudara, ya, penuh dengan kekuatan prajurit pilihan, tetapi ketika diperhadapkan dengan kuasa Tuhan, mereka tidak akan bisa, ya, dan mampu menghalang-halangi, saudara. Ya, ini luar biasa. Yesus sudah bangkit, amin. Yesus sudah bangkit, saudara. Ya, Yesus sudah bangkit. Kita lihat ya ayat kebenaran firman Tuhan selanjutnya, ayat Bang. Ya, di Matius 28 ayat 6. Ini adalah kesaksian malaikat Tuhan, saudara, ya. Sudah ketemu, Bang? Oke, 1 2 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, ia tidak ada di sini. Ini perkataan malaikat, saudara. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, saudara, pergi ke kubur Yesus, saudara, mereka yang ada di benak mereka juga, mereka masih di dalam bayangan mereka, Yesus masih terbujur kaku, saudara. Mereka mau datang untuk meminyaki mayat Yesus, saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika mereka dalam perjalanan, mereka sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk menggulingkan batu yang besar yang menutup kubur Yesus. Ya, mereka sedang berdiskusi, tapi ketika mereka sampai ke kubur, mereka sudah melihat batu yang besar itu sudah terguling. Dan ketika mereka masuk, mereka melihat malaikat Tuhan yang bersaksi kepada mereka bahwa ia tidak ada di sini lagi. Dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah
dikatakannya. Ya, jadi sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, saudara. Sekalipun tadi ahli Taurat, imam-imam menganggap bahwa Yesus adalah penyesat, Yesus adalah pembohong, Yesus adalah seseorang yang tidak dapat dipercaya, saudara, perkataannya. Tetapi saya mau katakan, Yesus membuktikan apa yang dikatakan itu adalah sungguh-sungguh benar. Amin. Jadi perkataan firman Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita mendapati firman Tuhan di dalam Alkitab kita, saudara, di sana ada janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita, baik kehidupan kita dalam kehidupan kekal di sorga, maupun kehidupan kita di dunia ini. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng, dan jangan pernah meragukan. Amin. Sebab yang dijanjikan Tuhan, itu pasti dia genapi, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan, itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara yang Tuhan. Seperti tentang kebangkitannya. Yesus sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah beberapa kali menceritakan, memberitahukan kepada murid-muridnya, saudara, bagaimana itu akan terjadi. Bahkan muridnya pun sendiri tidak percaya, saudara. Tetapi hari ini, saudara, melalui ibadah ini, melalui kebenaran firman yang Tuhan kita renungkan ini, jadi Yesus itu membuktikan bahwa perkataannya itu adalah ya dan amin, saudara. Jangan pernah meragukan. Ya, jangan pernah meragukan apa yang Tuhan sudah katakan. Jangan pernah meragukan yang Tuhan Yesus firmankan, saudara. Jangan pernah ragukan dan menolak dan memberontak terhadap setiap perintah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena itu adalah kebenaran yang harus kita pegang. Mari lihatlah tempat ia berbaring kosong, saudara. Tidak ada lagi mayat yang terbujur kaku di sana. Yesus sudah bangkit. Amin. Sering kasih Tuhan. Next, Bang. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak dapat ditiadakan. Salah satunya, saudara. Kita nggak bisa mempercaya hanya Yesus itu memang pernah sengsara. Dia pernah menderita dan mati di atas kayu salib. Tetapi kita tidak percaya akan kebangkitannya. Tidak bisa, saudara. Sebaliknya kita hanya percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tetapi kita tidak percaya akan sengsara dan kematiannya. Itu tidak bisa juga, saudara. Jadi kematian, kesengsaraan, dan kebangkitan Yesus adalah satu paket yang tidak bisa kita tiadakan salah satunya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan. Tadi enggak sempat saya tulis di situ, saudara. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan ini. Maka sia-sialah iman dan kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap Yesus, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15, ayat 14, 17, dan 18. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah apa yang dilakukan Paulus menginjili orang-orang, saudara, untuk diselamatkan. Demikian orang-orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan sia-sia imannya, saudara. Firman Tuhan katakan di ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu, saudara. Gak ada penebusan, saudara. Kita tidak akan bisa dilepaskan dari dosa. Kita masih tetap ada dalam dosa. Dan dosa itu akan membawa dan menuntun kita kepada maut, saudara. Ayat 18. Demikian binasa juga orang, ya, demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara kasih. Jadi kita sia-sia iman kita, saudara, kalau Yesus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Amin. Kalau dia tidak bangkit, dia sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Memang tokoh-tokoh agama yang lain, saudara, memang diakui berbuat baik, ya, melakukan banyak hal yang luar biasa. Tetapi saya katakan, semua orang di luar Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi Yesus, dia menyelamatkan kita karena dia mati dan sudah bangkit buat kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Oke. Lanjut, Bang. Jadi melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus,
kita dapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Bapak Ibu yang kasih, saya mau katakan, jangan pernah meragukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, yang difirmankan Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Kalau kita mau berpegang dan meyakini dengan sungguh-sungguh, saudara. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Mungkin engkau sedang menantikan mujizat buat kesembuhanmu. Engkau sedang menantikan mujizat untuk pemulihan ekonomimu. Saudara kasih Tuhan, pemulihan keluargamu. Ada begitu banyak janji firman Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, semuanya ada, saudara. Ya, firman Tuhan harus kita jadikan sebagai berotoritas, sesuatu yang berotoritas dalam hidup kita, saudara. Ya, makanya kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan seperti Daud, ya, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, saudara. Butuh sekali kita ini firman Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai lalai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita ini, saudara, akan bisa kuat, kita akan bisa teguh di dalam mengiring Tuhan. Dan kita akan melihat banyak hal yang Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Kalau di dalam hidup kita, kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, seringkali ketika saya menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup saya, saudara, selalu saya mengingat firman Tuhan. Saya selalu pegang firman Tuhan, saudara. Ketika saya ada dalam kekurangan, saya berkata, Allahku mencukupkan ya, segala keperluanku. Ketika aku berada dalam kekurangan, saya selalu katakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ketika Tuhan izinkan sakit penyakit dalam hidup saya selalu berdoa bahwa Tuhan itu adalah dokterku. Dia adalah tabib, dia adalah segala tabib, saudara. Saya selalu pegang itu, saudara. Di dalam hidup saya mengalami banyak mujizat. Ya, karena apa? Karena firman-Nya itu ya dan amin, saudara. Amin. Saudara, jadi kita orang percaya, apapun yang ada di dunia ini, yang sedang terjadi dalam hidupnya, jadikan firman Tuhan sebagai peganganmu. Ya, jangan lihat fakta. Memang fakta ini dunia akan semakin diperhadapkan dengan banyak-banyak persoalan, banyak-banyak tantangan, saudara. Banyak berita-berita buruk yang akan kita dengar, saudara. Kalau kita berpegang pada fakta-fakta itu, kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, saudara. Tetapi kalau kita selalu melihat kebenaran firman Tuhan, sekalipun dunia ini ya semakin hari semakin banyak tantangan dan masalah, kita akan tetap kuat. Amin. Kita tetap akan yakin bahwa kita diberkati Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Itu yang pertama, saya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak omdo, saudara, omong doang. Saudara, apa yang dikatakan itu pasti digenapi. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam tadi yang meragukan akan perkataan Yesus, ya, yang telah berkata bahwa dia akan mati dan bangkit, saudara. Yesus buktikan bahwa perkataannya itu benar. Yang kedua, saudara, ya, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan, saudara. Jadi tadi, ya, batu besar, penjagaan pengawalan yang ketat, dan maut kematian dikalahkan. Dan dosa itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan bagi kita, saudara, yang ada di dalam Dia. Karena kita disucikan, dikuduskan melalui darahnya, saudara, ya. Dan dibuktikan bahwa kita memperoleh hidup itu dengan kebangkitannya. Tanpa kebangkitannya, maka pengharapan kita akan hidup kekal di dalam Tuhan itu akan menjadi sia-sia, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan, saudara. Ya, jadi jangan lagi kita bimbang, saudara. Jangan kita takut, jangan kita ragu, ya, tentang keselamatan kita. Kalau kita benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sungguh-sungguh, dan kita hidup di dalam kebenarannya, yakinlah bahwa kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian buat kita. Amin. Karena Dia bangkit dan Dia naik ke surga dan katakan menyediakan tempat buat kita. Amin. Di dalam Yohanes pasal 14 di sana, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan gelisah, katanya. Jangan gelisah.
Di rumah Bapa banyaklah tempat, saudara ya. Ya kalau di dunia ini mungkin kita berjuang ya, ingin mendapatkan satu tempat rumah ya. Kita setiap bulan mungkin selalu dikejar-kejar dengan cicilan dan sebagainya, saudara. Tetapi tahulah kita punya tempat yang Tuhan sediakan yang lebih indah. Kita nggak usah mikirin cicilannya, amin. Tempat yang indah sana, tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada air mata di sana lagi. Tempat yang sangat indah Tuhan sediakan, itu jaminan kekal, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus membuktikan kemenangannya. Ya, kemenangan Yesus itu bermakna buat kita. Ya, kalau Yesus nggak menang, kita nggak menang, saudara. Tapi kalau Yesus menang, kita juga menang. Amin. Karena kemenangan yang Tuhan Yesus raih itu adalah kemenangan buat setiap kita. Kemenangan yang dikaruniakan dan anugerahkan buat kita. Amin. Kemenangan dalam segala aspek kehidupan, saudara. Yesus telah mati, ya, memenangkan dari banyak hal. Ya, dari cacian maki ya, kemarin dari cacian maki, dari penghinaan, dari penderitaan, semuanya Tuhan menang, saudara. Dengan kebangkitannya dia menang. Dia menang atas dosa, dia menang atas kuasa-kuasa kegelapan, ya dia menang atas semua aspek kehidupan kita. Seharusnya kita juga kalau ada di dalam Tuhan, kita juga menjadi umat-umat yang pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dia bukan Allah yang mati, saudara, tapi Allah yang hidup, saudara. Dan hidupnya itu sudah dinyatakan dengan kebangkitannya, saudara. Oleh karena itu kita punya pengharapan. Apapun masalah Bapak dan Ibu, apapun tantangan dan Ibu, engkau mulai Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong hidupmu. Kalau dia sudah mengalahkan maut, ya, dia sudah mengalahkan segala sesuatu yang luar biasa, ya, apalagi dengan kehidupan kita yang kita jalani, tantangan-tantangan kita, dia mampu memberikan kemenangan buat kita. Dia punya kuasa, saudara. Makanya firman Tuhan, jadilah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, bukan dari kekuatan kita. Kita bisa kuat, kita bisa hebat kalau kita benar-benar diam di dalam Tuhan, saudara. Ya, hari ini sekali lagi, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur, kita bersuka cita untuk kebangkitan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Jangan ragu dan bimbang, dosamu sudah dihapus lunas oleh Tuhan. Bukan sebagian, tapi seluruhnya sudah dihapus oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus membuktikan kemenangannya, saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Kemenangannya itu dikaruniakan buat kita. Jadi kita jangan menganggap diri kita rendah, saudara. Hidupmu itu mahal. Ya, hidupmu itu mahal di mata Tuhan. Dia sudah memberikan segala-galanya untuk saudara. Jadi jangan pandang enteng hidupmu. Hargai hidupmu. Dan untuk menghargai hidupmu, berikan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian dengan karena salibmu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Karena salibmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan yang besar buat Bapak dan Ibu. Dan kemenangan yang besar Tuhan berikan itu bukan dengan cara yang biasa, saudara, tapi dengan cara yang luar biasa. Dia sudah mau mati, dia mau sengsara, dan dia juga telah menyatakan kebangkitannya. Hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan, merayakan kemenangannya. Saudara yang kasih Tuhan, kemenangan itu sudah dikaruniakan dalam hidupmu. Tergantung Bapak dan Ibu bagaimana meresponi, memaknai kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Ketika engkau yakin bahwa Yesus sudah bangkit dan menang atas segala-galanya, dan kemenangannya itu sudah dianugerahkan buat kita. Kalau kita pegang bahwa kita sudah dikaruniai kemenangan, maka engkau akan mengalami kemenangan
demi kemenangan, saudara. Tuhan tidak mau engkau kalah dalam segala aspek kehidupanmu. Tuhan mau engkau menang dalam segala aspek kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau engkau kalah, karena Dia sudah berperang buat kita. Dia sudah memberikan kemenangan buat kita. Kalau engkau masih mengalami kekalahan, hari ini engkau introspeksi dirimu. Engkau lihat dirimu, apakah engkau dengan sungguh-sungguh mengasihinya? Apakah engkau sungguh-sungguh mempercayainya bahwa Dia telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi hidupmu? Hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan, mari miliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi, saudara kasih Tuhan, bahwa kemenangan itu sudah diberikan dalam kehidupanmu. Kalau engkau ada yang sakit, engkau mau menang dari sakit penyakitmu, engkau miliki iman kepada Tuhan, memiliki iman, pengharapan kepada Yesus. Dia sudah menanggung sakit penyakitmu. Dia sanggup membuat mujizat. Engkau akan mengalami pemulihan secara ajaib. Engkau jangan pernah biarkan dirimu kalah. Jadikan engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau hanya sanggup kuat kalau engkau tinggal di dalam Tuhan. Mari kita katakan karena salibmu. Oh haleluya. Oh, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Yang seharusnya kami binasa Tuhan oleh karena dosa-dosa kami, tetapi karena salib-Mu kami memperoleh hidup Tuhan. Dan karena salib-Mu juga Tuhan, kami memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi kebenaran-Mu Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Engkau telah bangkit Tuhan, Engkau telah menang, dan kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu itu Engkau anugerahkan buat setiap kami. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Tuhan Kau jamah bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini juga ada jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, Tuhan juga menolong Tuhan. Biarlah mereka mengalami kemenangan di dalam perekonomian mereka Tuhan. Mereka mungkin hari-hari ini juga ada yang kalah Tuhan dengan sakit hati Tuhan, dengan dendam. Tetapi hari ini Tuhan kami melihat kasih-Mu yang luar biasa. Itu Tuhan, mereka yang ada dendam, ada sakit hati, ada yang terluka hatinya, Engkau berikan kemenangan buat mereka supaya mereka boleh dipulihkan Tuhan. Mereka bisa mengampuni sebagaimana Tuhan juga mengampuni Tuhan. Terima kasih Engkau memulihkan setiap keluarga, Engkau memulihkan setiap hubungan jemaat-Mu Tuhan. Di tempat ini kami mau menjadi tubuh gereja yang saling mengasihi, yang saling menopang satu dengan yang lain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba berdoa dan memberkati umat-Mu. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga mereka. Anak-anak yang dalam keluarga Tuhan berkati, usaha yang dikelola dikerjakan Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajar kami Tuhan, untuk terus Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau, membawa kami semakin setia kepada Engkau, membawa kami terus Tuhan mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Karena dengan kami mengenal dan melakukan kehendak-Mu Tuhan, hidup kami akan dibela oleh Tuhan, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati hari ini. Satu ucapan syukur kita boleh ada di tempat ini, kita boleh jadi umat pemenang, amin. Ya, kita sudah menang, lebih dari pemenang. Maka ketika kita keluar dari tempat ini, kita bukan lagi yang kalah. Ya, tapi kita sudah menjadi pemenang. Menang dari masalah, menang dari pergumulan, menang dari sakit penyakit, menang dari segala sesuatunya. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah tanggung semua di kayu salib. Jadi jangan ambil bagian Tuhan Yesus. Kalau kita masih ragu akan kebaikan Tuhan, ragu akan kedaulatan Tuhan, kita mau meragukan kuasa Tuhan. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Iya. Kalau kita tidak meragukan kasih-Nya, kita akan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Baik Bapak yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk setiap jemaat yang boleh setia sampai hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang setia, yang boleh hadir beribadah secara khusus di ibadah Paskah kita hari ini. Satu ucapan syukur kita masih ada di bulan, di tanggal, di hari Paskah. Pada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, setahun yang lalu kita ada di tempat ini, hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita terus berdoa, umur panjang sukacita menjadi bagian kita, sehingga terus kita masih ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kegiatan sepanjang minggu yang akan kita lalui. Hari Rabu ada Rabu Ceria untuk Paskah. Anak-anak Rabu Ceria yang akan diadakan di Puri Nirwana Waterpark, yaitu di Pilar. Berangkat jam 9 pagi, berkumpul di tempat ini jam setengah 9 pagi. Kemudian Bapak Ibu yang masih rindu untuk mendaftar masih boleh. Kamis ada KUL 1, kemudian Sabtu ada Junior Church dan juga ada KUL di gereja di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan pastoral dapat menghubungi gembala untuk yang mau penyerahan anak, baptisan dan juga pelayanan yang lain. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji iman renovasi gereja sampai hari ini ada 5.450, yang sampai hari ini yang sudah masuk dananya 5.300. Ya, saya pengeluaran belum tahu. Kemudian untuk mengumumkan Paskah kita, karena mungkin hanya beberapa waktu lagi dari tim mobil, kemudian villa itu sudah tanya dengan saya berapa kita yang hadir ke sana. Jadi mohon Bapak Ibu segera kita boleh mendaftar, karena harus ada DP yang harus kita bayar. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Ya, puji Tuhan, untuk Paskah kita tanggal 6 dan 7 Mei, Sabtu dan Minggu, juga sekaligus ulang tahun dari GBI Lewi Karanganyar yang ke-2 tahun. Kemudian untuk dana yang sudah masuk sampai hari ini, sampai kemarin, ya sampai hari ini, Jumat dan hari ini, yaitu 3.305.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. 3.305.000 dari total dana yang kita butuhkan 7.500. Berarti sudah hampir, karena belum semua membayar untuk per kakak. Kemudian yang berulang tahun di bulan ini ada
adik Olivia Manurung tanggal 13 April. Kemudian ada Bapak Parmin Manalu tanggal 13 April. Selamat menjelang ulang tahun ya Pak. Ditunggu ini ya Pak, ditunggu kadonya ya Pak. Kita dapat kado gitu ya. Terus tanggal 27 April ada adik Teresia, kemudian 29 April ada Ibu Nuraini Sembiring. Baik Bapak Ibu dikasih itu menjadi pengumuman kita. Sampai bertemu di setiap kegiatan sepanjang minggu ini dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berikan persembahan kita untuk persembahan Paskah. Kita angkat pujian karena salibmu. Kami berterima kasih untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami berterima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kami mampu melangkahkan kaki kami ke tempat ini untuk datang beribadah dan memuji menyembah Kau Tuhan. Kami sungguh naikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Untuk setiap kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk setiap kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeluk kami ketika kami terluka Bapa. Engkau sudah memeluk kami ketika kami tersakiti Tuhan. Engkau sudah memeluk kami ketika kami dalam keadaan kekurangan Tuhan. Engkau Allah yang terus memeluk kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Bapa, sampai bulan ini, sampai hari ini kami ada. Kami tahu Tuhan semua karena pertolongan Tuhan. Sekalipun kami ada masalah pergumulan yang kami hadapi, ada sakit penyakit kekurangan yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami bersyukur firman-Mu katakan hidup itu lebih berharga daripada apa yang kami makan, pakai dan minum Tuhan. Jika Tuhan sampai hari ini memelihara kehidupan kami, memberikan kami nafas kehidupan, kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan dalam hidup kami, Engkau Allah yang setia Tuhan memberikan dalam kehidupan kami. Asal kami mau taat dan setia Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima
Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam doa syafaat kami Tuhan, satukan hati kami Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami layak menaikkan setiap pokok doa dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Siang hari Tuhan kami mau berdoa bersama-sama untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir di siang hari ini Bapa. Engkau tilik setiap hati kami yang terdalam Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang kami rasakan pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami Bapa. Engkau tahu kesusahan kami Tuhan. Engkau tahu ketika kami berbeban berat Tuhan. Bahkan mungkin kami hampir putus asa, Engkau tahu Tuhan. Tapi satu hal kami tahu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terbukti sampai hari ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit Tuhan. Itu karena kami Tuhan, karena cintamu kepada kami. Dan siang hari ini Tuhan, siapapun kami yang hadir di tempat ini Bapa, Engkau Allah yang akan melihat hati kami Tuhan. Engkau yang memeluk kami Tuhan, Engkau jamah setiap kami Bapa. Engkau pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati suami kami, berkati istri kami, berkati orang tua dan anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kepenyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka Bapa. Berkati orang-orang yang kami cintai Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami tahu karena kebaikan-Mu. Bahkan orang-orang yang kami cintai sampai hari ini ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Bapa akan mau satukan hati kami Bapa. Kami mau berdoa secara khusus setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini boleh mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Glory Tuhan. Engkau melihat dari tempat yang maha kudus. Engkau tahu apa yang dirasakan hamba-Mu ini Bapak. Mungkin kami sebagai jemaat, sebagai gembala kami tidak bisa merasakannya Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan setiap apa yang dia rasakan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau pemilik kehidupan daripada Bapak Glory Tuhan. Maka Engkau yang sanggup memulihkan hamba-Mu Tuhan. Berikan kepadanya roh takut akan Engkau Tuhan, roh setia kepadamu Tuhan, supaya dia terus mencintai Engkau dalam hidupnya Bapak. Dan dia boleh mengerti apapun yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan untuknya Tuhan. Terus berkati hamba-Mu nih Tuhan. Kami berdoa berikan dia umur panjang Bapak. Dan dia akan melihat anak cucunya perkasa di muka bumi bersama istri yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Biar dia boleh setia kepadamu Tuhan. Mari Bapak, setiap bagian tubuhnya yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan Yesus, Engkau tahirkan Bapak. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami, hati kami Bapak, untuk Mama Adrian yang saat ini juga boleh sakit Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau juga tidak pernah terlambat menolong hamba-Mu Bapak. Engkau melihat kesetiaannya begitu mencintai Engkau dalam kehidupannya Bapak. Oleh karena itu Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Allah yang sudah bangkit bagi kami dan juga bagi Mama Adrian Tuhan. Bapak pulihkan hamba-Mu Tuhan, sempurnakan hamba-Mu, tahirkan hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan, supaya melalui apa yang Tuhan izinkan hari ini terjadi, dia semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Engkau semakin mengadakan mujizat-Mu dalam kehidupannya. Bahkan Engkau semakin menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupannya. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Mama Jo Tuhan, yang saat ini masih terbaring sakit Tuhan dalam pemulihan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan juga Tuhan alirkan untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengerjakan yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah mulai boleh berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapak, Kau sungguh baik. Berkati hamba-Mu ini, berkati suami dan anak-anaknya. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, mungkin kami ada yang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan kesehatan kekuatan kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami rindukan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap kerinduan kami kepadamu. Berkati Tuhan, berkati rumah tangga kami, anak-anak kami Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang minggu ini Bapak. Kami berdoa untuk Prabu Ceria Tuhan, kami berdoa untuk kul yang ada
tunas yang ada Tuhan, kul yang ada Bapa, bahkan ibadah kami minggu depan Kau berkati Bapa. Sepanjang minggu Kau menjaga melindungi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk acara Paskah kami Tuhan pada bulan Mei 6 dan 7 Mei di puncak Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan dari hari ini sampai nanti Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati setiap kehidupan kami, berkati acara panitia, bahkan tempat yang akan kami tuju. Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan, supaya tempat itu membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk renovasi gereja kami. Tuhan berkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dana yang kami butuhkan, segala sesuatu kami percaya semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Bapak, siang hari ini kami juga berdoa untuk GBI Karanganyar yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah keberadaan gereja bahkan pospek yang ada di tempat ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang melayani pengerja jemaat semua bahkan gembala yang Kau berkati Bapak. Kami percaya keberadaan kami menjadi berkat Tuhan, menarik jiwa untuk datang memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami mau Tuhan, sebelum Engkau datang kedua kalinya Bapak, ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gembala, bahkan pengerja di tempat ini. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat Engkau nyatakan Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan yang kami lakukan. Karena kami tahu ketika kami sehati dan sepikir sebagai jemaat, sebagai gembala, bahkan pengerja Tuhan, berkat-Mu akan tercurah, kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu pun melimpahkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa Tuhan untuk lingkungan Karanganyar, Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Pulihkan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, bahkan juga untuk pemilihan umum pada tahun depan. Kau berkati Presiden kami Tuhan, wakil dan semua jajaran pemerintah. Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pemimpin gereja kami, Ketua Sinode dan pengurus Badan BPH Bapak Dr. Rubin Adi Abraham Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk Ketua BPD Bekasi dan pengurus Bapak Pendeta Sahalan Nainggolan. Kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami dan Wakil Pendeta Dr. Insinyur Notyo Nyaharjo Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ketua Rayon 1 Bapak Pendeta Budianto Totong. Bahkan Gembala senior kami Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan Tuhan, bahkan juga Bapak Nuah Ginting Tuhan. Kami bawa mereka kepadamu Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Bapak. Engkau berkati pelayanan rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Engkau Bapak yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Dan kami mau satukan hati kami untuk berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur tanpa-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah Tuhan, merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami, bahkan di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan selalu menghadir dan memberkati. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah. Baik Bapak Ibu, jangan bubar dulu, sambil bersalaman kita maju ke depan. Ya, kita boleh ambil telur Paskah, ada ayat hafalannya yang mulai dari Pak Gembala. Ya, silakan boleh maju ke depan. Ya, sambil kita bersalaman, kita boleh ambil ke depan. Ya,
Saya berdoa Saya ambil supaya sendiri. iya Pak. Ya, silakan Pak. Selamat Pastor. Supaya ayat yang tercantum di telur itu adalah ayat yang membawa kemenangan. Boleh dimakan. Ayatnya jangan ya. Boleh buat kehidupan. Tapi nggak usah dijajar. Setelah kita ngambil telur, kita foto bersama, baru kita makan bersama. Ya, luar biasa, semua serba bersama. Ambil bersama. Ya. Boleh di, ayo, ambil satu. Ya, ambil telurnya satu, kemudian kita foto, habis foto bersama kita makan bersama. Ya, silakan. Ya, kalau sudah kita foto bersama, setelah foto bersama kita makan bersama. Ayo, ada di sekolah minggu boleh ambil, ayo. Ada di sekolah minggu nanti ayatnya kasih mama ya supaya dibacain. Ya, ayo ada di sekolah minggu boleh ambil, ayo. Ayo kakak pilih, ayo. Tapi ambil apa? Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ada satu yang belum ini gak ada ayatnya kak. Gak ada ayatnya kak, yang ada ayatnya kak. Ya, ayatnya kasih mama ya. Ayo kak. Ayo kak Jeci ambil. Mana kak Jeci? Ayo. Kita foto dulu tadi. Ayo, kita foto dulu, habis foto kita makan ya. Oke. Aku abang. Dia lagi bermimpi kak, walaupun dia nggak tahu tapi dia